Oke, sebelumnya selamat siang, selamat datang di sini. Tak kenalkan, saya Fuji Amanda. Kamu boleh manggil saya K atau T atau apapun itu sih nyamannya kamu. Di sini saya akan mendampingi kamu sebagai konselor gitu ya. Kamu di sini bebas cerita apapun yang kamu rasain dan kamu juga gak perlu takut gitu. Insya Allah di sini aman. Dan ya senyamannya kamu aja di sini. Insya Allah ceritanya ini gak bakal bocor kemanapun tanpa seizin kamu gitu. Sebelum lebih jauh, boleh kita perkenalan dulu. Sama kamu siapa biar aku lebih nyaman gitu panggil. Nama saya Bunga Teh dari Muhammadu gitu. Oke Bunga. Sebelum lebih lanjut juga, di sini punya kode etik, beberapa kode etik gitu. Kamu bebas aman bercerita apapun itu di sini, nggak ada yang benar ataupun salah. Kamu ceritakan semua apa yang kamu rasain gitu ya, karena kan balik lagi tujuan kamu datang ke sini pasti untuk berkonsultasi gitu ya. Terus di sini juga kita ada sesi dari 15 menit sampai 25 menit. Jika waktu itu dirasa kurang cukup gitu buat kamu berkonsultasi, kita bisa menjadwalkan ulang untuk sesi berikutnya. Nah, sekarang kamu boleh ceritain apa yang kamu rasain. Saya tuh ngerasa capek atau bingung aja teh. Saya tuh kayak ke orang-orang tuh kalau bisa disebut people pleaser gitu teh. Kayak ngeyain semua ajakan atau apapun yang orang ajak gitu. Padahal kan saya sendiri capek gitu teh kalau emang terus-terusan gitu gitu. Oke Bunga, tadi kan kamu bilang kamu capek gitu ya, kamu jadi orang yang people pleaser gitu kan ya. Kalau boleh tahu apa sih latar belakang dari kamu menjadi seorang yang people pleaser? Sebelumnya saya tuh ini teh sebelumnya tuh saya tuh pernah gantungin semua saya tuh ke satu orang gitu teh, yang orang itu cukup berarti lah buat hidup saya gitu. Jadi akhirnya namun seorang itu teh meninggalkan saya gitu teh. Akhirnya saya mungkin takut ya teh, takut digituin lagi. Akhirnya saya ke teman atau ke lingkungan saya itu selalu ngeyain atau ya mungkin nurutin apa yang mereka mau gitu, cuma mau buat dianggap ada aja gitu di situ mungkin. Tapi saya jalaninnya ternyata capek juga gitu. Kalau boleh tahu kamu ngegantungin semua tentang semua hal gitu ya ke siapa itu? Ke bapak saya teh. Bapak kamu, berarti bapak kamu sekarang ada atau udah nggak ada deh? Maaf ya sebelumnya. Oke, kamu tadi saya cukup bisa nangkap ya dari cerita kamu gitu. Kalau kamu tuh seseorang yang memang people pleaser dan selalu mengiyakan semua ajakan orang lain ataupun pembicaraan orang lain gitu. Tapi di sisi lain kamu juga selalu capek, bukan selalu capek, kamu ngerasa capek dengan semua itu gitu. Pernah nggak sih kamu kayak nolak ajakan orang-orang? Saya mungkin pernah sekali, tapi selalu kepikiran gitu akhirnya tuh kayak aku tuh nolak di misalnya satu ajakan, tapi di setelah nolak itu teh saya tuh kayak saya salah nggak ya kalau gini, dia marah nggak ya kalau aku nggak ikut atau aku nolak ke ajakan dia tuh. Mungkin udahnya ngerasa gitu teh kalau udah nolak itu teh. Okay. Jadi kamu kalau zaman sekarang kamu disebutnya tuh kayak orang yang gak enakan gitu ya, ada banyak tuh kayak menurut aku nih, kalau boleh ngasih saran ataupun solusi ataupun sebuah pencerahan gitu ya buat kamu, kayak kamu ngerasa gak enakan sama orang ketika kamu nolak ajakan orang atau omongan orang. Sebenarnya kamu tuh gak salah gitu, mungkin punya perasaan semua itu tuh kayak kita normal sebagai manusia, pasti ada rasa punya rasa gak enakan sama orang lain. Tapi balik lagi, kalau kamu mengiyakan semua ajakan orang lain ataupun mengiyakan semua omongan orang lain, kamu juga sendiri yang bakal capek. Nah,
Kalau kamu emang benar-benar gak bisa menghindari hal itu, coba dulu kayak gini. Misalkan ada salah temen nih yang ngajak kamu kayak, bunga ayo ke sini, bunga ayo ke sana, bunga gini gini gini. Kamu kan gak enak nih buat nolaknya. Coba dulu kamu gini. eh, Misalkan ada seorang temen nih yang ngajak kamu main, bunga ayo main, tapi kamu posisinya tuh lagi capek banget, capek ya, benar-benar capek, kamu gak enak juga gitu buat nolak. Coba kamu bilangnya kayak gini, oke, aku mau kau main sama kamu, tapi tunggu dulu ya, aku lagi capek, aku boleh istirahat dulu gak sejam ataupun 2 jam gitu. Kayak ayo kita main, tapi kita juga butuh buat istirahat gitu. Gimana menurut kamu? Iya teh, iya sih teh bisa. Insya Allah saya usahain gitu. Tapi kalau misalnya eh tapi biasanya takut gak enak teh buat bilang kalau mundurin juga gitu teh, gimana kalau gitu? Ya balik lagi karena kan itu tuh perasaan yang sangat-sangat wajar gitu. Di semua manusia tuh pasti ngerasain hal yang kayak gitu, tapi kan kita juga nggak perlu terus-terusan memvalidasi orang. Kita juga harus memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita capek, masa kita mau maksain terus? Kita juga gak mungkin, kita juga butuh waktu buat istirahat gitu, buat sekedar ya leha-leha gitu. Kalau kamu terus-terusan kayak gitu, kayak kamu nggak bisa nolak ajakan orang lain ataupun mengiyakan ajakan orang lain, tapi kamu ngasih jeda dulu gitu. Kayak kamu nggak bisa ngelakuin semua itu gitu. Kamu bakal dimanfaatin banyak orang. Ya mungkin kita nggak tahu ya pikiran orang lain kayak gimana, tapi sejauh ini uh, karena kamu nggak bisa nolak ajakan mereka, kamu nggak bisa uh, nolak perkataan mereka gitu, kamu tuh bakal terus-terusan apa ya, gak bisa berkembang gitu. Kayak kamu tuh harus nurutin semua apa kata orang lain, sedangkan hidup kita tuh nggak bergantung sama orang lain. Hidup kita tuh ya gimana kita aja gitu. Ya sih teh, benar. Insya Allah sih saya coba dulu gitu teh, buat beberapa waktu gitu, semoga aja bisa gitu. Tapi kalau mungkin pasti ada perasaan gak enak, masih tetap gak enak gitu teh, buat mundurin, ngasih waktu buat diri aku, buat misalnya sejam atau 2 jam gitu teh. Tapi insya Allah kok diusahain buat bisa gitu. Sejauh ini sih ya yang aku lihat, kamu udah mau berkembang, kamu udah mau berubah gitu, jadi orang yang enggak people pleaser, orang yang enggak selalu mengiyakan ajakan orang lain gitu. Itu tuh suatu perkembangan yang sangat-sangat bagus gitu. Kalau misalkan memang kamu masih belum menolak ajakan atau omongan orang lain gitu, kamu bisa mencobanya pelan-pelan dulu. Kayak ya yang tadi saya sebutin sebelumnya, kamu boleh ngejeda dulu perkataan mereka. Kayak kamu tetap mengiyakan, tapi kamu menjeda dulu. Kayak ya boleh tunggu 1 jam atau 2 jam gitu, kamu boleh coba pelan-pelan dulu kayak gitu. Ya sejauh ini kamu yang boleh menyimpulkan dulu ya, sejauh ini kamu kan seseorang yang sebagai people pleaser gitu, selalu mengiyakan apapun ajakan orang lain, perkataan orang lain gitu. Dan kamu di sini juga menurut saya kamu udah mau berkembang, udah mau cerita gitu, kenapa permasalahan kamu tuh apa, terus solusi yang kamu pengen tuh apa gitu. Kamu udah mau berkembang, udah mau jadi orang yang nggak people pleaser lagi gitu. Intinya coba dulu aja pelan-pelan. Kamu boleh mengiyakan omongan mereka ataupun ajakan mereka, tapi coba jeda dulu dari ajakan mereka tuh. Kayak aku boleh ikut, aku boleh setuju dengan ini, tapi tunggu dulu, aku lagi capek, tunggu dulu 1-2 jam dulu gitu. Coba dulu pelan-pelan, dan mungkin kedepannya kamu bakalan terbiasa gitu. Dari sini aku pengen lihat dulu perkembangan kamu nih coba dulu selama seminggu ataupun beberapa waktu gitu ya, untuk mencoba pelan-pelan. Kayak kamu nolak ajakan orang ataupun ngejeda dulu ajakan orang gitu. Nah aku pengen lihat dulu nih perkembangannya kamu seminggu ke depan. Kalau memang belum ada perkembangan ataupun ada perkembangan, ya
kita bertemu lagi, kita cerita lagi gitu, gimana perkembangan kamu ke depannya gitu. Ya insya Allah saya usahain ya teh ya, buat seminggu ke depan atau beberapa waktu ke depan buat bilang, mungkin nggak bilang enggak tapi ngundurin gitu atau punya takaran gitu buat ke orang gitu, ngasih jeda jadi aku buat ngeyain ke orang-orang gitu teh. Iya, itu cukup bagus sih untuk perkembangan kamu ke depannya. Dari semua cerita tadi, pertemuan hari ini aku bisa nyimpulin kalau masalah kamu tuh, masalah utamanya tuh kamu people pleaser gitu. Kita juga udah cari solusinya bareng-bareng. Dan aku sekarang pengen lihat perkembangan kamu ke depannya. Mungkin hari ini dan sesi ini cukup sekian dulu. Nanti kalau memang seminggu ke depan kita lihat dulu progres kamu. Nah nanti habis itu kita bisa bertemu lagi di sesi selanjutnya. Iya teh, makasih ya. Oke, makasih juga ya udah cerita dan udah percaya gitu Kak. Makasih teh udah sedikitnya mencerahkan masalah diri saya gitu, yang selama ini saya permasalahkan gitu. Oke, sama-sama. Sampai berjumpa lagi di sesi selanjutnya. Semoga ada perkembangan ya dari kamu. Amin. Makasih teh. Ya, sama-sama.